Malam ini saya sedang bersama salah satu kawan saya yang menurut saya punya pengalaman luar biasa. Dulu saya mengenal sebagai blogger yang kemudian punya sekolah blog. Dia adalah Bro Asritada. Selamat. Baik, Saya dengar beliau akan maju sebagai bakal calon legislatif untuk daerah pemilihan Luraya, provinsi ya. Ini kesempatan yang baik untuk kita mendengarkan beberapa hal berkaitan dengan motifnya. Saya memberi apresiasi karena kita memilih berbeda dengan mengambil peluang untuk menjadi bacalek. Menjadi bacalek sesuatu yang banyak orang mengatakan apa gunanya dan mengapa kita harus menghabiskan energi untuk hal-hal yang mungkin nanti orang kaitkan dengan money politik, kemudian banyak hal. Apa alasan kami? Hampir nggak ada ya aspek dalam kehidupan ini yang itu konsep umumnya gitu. Sehingga mau tidak mau memang harus ada yang mengambil peran baik dalam pergulatan politik. Untuk saya secara personal sebenarnya ini menjadi tahapan selanjutnya dari aktivitas organisasian, saya di dalam organisasi. Saya merasa bahwa menjadi caleg itu menjadi kewajiban dalam usia dan sebagai pribadi, sebagai organisasi. Organisasinya yang saya tahu sekarang kan aktif di Melanis nih. Itu saja. Banyak sih sebenarnya. Terus. Kalau Melanis itu ya posisi ada dari relawan untuk Pak Anies Baswedan. Kalau Anies sendiri adalah salah satu simbol relawan yang boleh dikatakan itu pertama kali terbentuk di Indonesia. Sebelum ada partai politik yang berbeda. Di luar dari itu kan saya juga cukup aktif di sejumlah organisasi. Kemudian paguyuban kabupaten saya sendiri ya, kurang 2 kali demo. Ada kurang 2 kali. Oke. Dua nih, yang lain ada lagi. Dan Angin ya, yang juga salah satu the man behind the School of Blogging, right? Nah ini, tapi bukan selain itu juga aktif di HMI, kemudian pernah kuliah di kedokteran. Ya, dan tidak banyak dari kita yang bisa kuliah di kedokteran. Bisa ceritakan dulu teman-teman ini pendidikan sekolahnya, kemudian karir dan juga saat ini tinggal dengan siapa? Ya, jadi saya lahir dan besar itu sebenarnya di Pabita, salah satu kampung di Desa Malur, Kecamatan Malili. Oke, Malili. Kalau di Malili Pabita itu kampung tua. Oke, Pabita. Jadi saya lahir sampai SMP. Nah, kemudian setelah SMP saya coba-coba daftar di SMA 1 Makassar. Waktu itu masih nilai NEM yang dilihat. Kebetulan memang NEM saya itu tertinggi lah di kampung. Dari Pabita Malili ini tiba-tiba melewati sekian ratus kilometer. Ini lompatan yang luar biasa. Jadi kita bisa saja daftarkan di Semansa, lulus. Tahun berapa? Tahun 97. Masuk di Semansa. Kemudian setelah Semansa masuk di UNAS, kedokteran dan lanjut S2 di Senat. Sudah selesai? Sudah. Nah ini tidak mudah ya. Saya pikir saya bisa bayangkan ya bagaimana kita yang dari kampung masuk di SMA 1 kemudian kedokteran. Ya saya juga dari SMA 1 sebenarnya. Nah ini kita ingin mendengarkan sebenarnya. Saya kira tidak banyak dari alumni kedokteran atau yang mungkin katakanlah sangat serius begitu ya dari sisi akademik, kemudian mungkin juga sangat workaholic ya, karena biasanya gitu kerja keras gitu ya. Tiba-tiba masuk di bacalek. Dan apa ya? Bukan tiba-tiba. Sejak 2019 saya sudah berpikir ke arah sana. Jadi di pemilu 2019 itu sempat berpikir cuman saya merasa seperti belum harus tunggu 5 tahun lagi. Saya kira jejak digital kalau dulu itu. Saya tulis tentang itu 2019 itu di blog saya. Ada bisa di publik. Tapi saya sudah sampaikan saya insya Allah Bismillah 2020 jadi berjalan keadaan seperti sekarang, kemudian terlibat di
Iya. Ada 3 bulan kan? Nah, Itu seperti itu. Ya, menurut saya setelah melakukan banyak pertimbangan analisa dan sebagainya, Demokrat adalah tempat yang terbaik. Saya Oke. optimis. Saya selalu optimis dengan yang saya putuskan. Kita ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan. Hasil akhir itu ditentukan oleh takdir yang. Iya. Tapi sebenarnya bukan persoalannya tidak sesederhana itu. Ini sebenarnya bagian dari ikhtiar untuk memperjuangkan bagaimana khususnya dapil saya yang Lurah itu bisa ikut setara perkembangannya dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Dengan daerah yang punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, sumber daya budaya yang juga tidak kalah banyaknya gitu ya. Ini butuh pendekatan yang lebih serius sebenarnya, terutama dalam bagaimana pembangunan ini diarahkan, bagaimana semua potensi bisa dioptimalkan tanpa harus merusak dan mengancam keselamatan generasi masa depan. Biasanya ada motif nih, misalnya bahwa ada yang tidak sedang berjalan, ada yang tidak efektif di kampung halaman saya sehingga saya harus masuk. Kira-kira ada semacam penggambaran something is not effective or not? Sebenarnya enggak. Nah, Itu itu juga enggak sehitam putih gitu juga. Karena motifnya harus ini, Pak. Saya juga kan tidak bisa lepas dari sebagai representasi milenial. Iya. Karena kalau di Lurah itu ada sekitar 1 juta. Saya kira dulu. Kalau dari 4 kabupaten kota kan. Oke. Di itu ada sekitar 800.000. 800.000. Dan dari statistik kita 50% itu 45-50% adalah anak muda, 45 tahun ke bawah. Iya. Mereka yang mungkin 20-30 tahun ke depan itu memegang tampuk masa depan yang Oke. Jadi harus ada yang memihak kepada mereka, terutama dalam bagaimana mengintervensi atau mengikat kebijakan pemerintah lokal supaya ini bisa dioptimalkan. Iya. Harus mereka bisa dioptimalkan. Selain menjadi bagian dari milenialis, kemudian juga masuk di Korea gitu ya, federasi itu. Ini kan kitanya dalam kepentingan pribadi sebagai caleg. Ya. Untuk konteks Lurah ya sudah ada gambaran kira-kira komunitas sudah terbentuk, kemudian federasi sudah dibangun. Ada progres. Jadi saat ini sebenarnya teman-teman sudah bersiap. Saya juga merasa sangat beruntung karena ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak teman-teman sahabat yang dulu pernah berinteraksi, bahkan dengan banyak sekali orang-orang baru yang kita sama-sama berjuang. Jadi prinsip saya sebenarnya maju. Saya bikin tagline. Ada tagline-nya. Tagline saya itu ya, caleg itu sementara, tapi sahabat itu untuk selamanya. Caleg sementara, sahabat selamanya. Maksudnya demi main. Saya ini status caleg ini kan sementara gitu. Iya. Sampai kontestasi, sampai pemilu dilakukan, berhenti kan? Sampai seperti mau terpilih atau tidak selesai bisa. Dan Tapi karena kita berteman bersahabat, harusnya tidak terganggu oleh status. Iya. Bahkan menurut saya dengan sebagai caleg kita malah bisa punya banyak alasan untuk mencari mencari mereka yang punya frekuensi dan visi misi yang sama tentang bagaimana sih kita harus memperjuangkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang legislator sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan. Ada yang menarik tadi tentang akan menyasar milenial atau katakanlah generasi yang kalau yang usia 20-an ya. Gen Z itu membaca buku raya kan ini jauh dari Kota Makassar. Apa yang menjadi pembeda bahwa ada bisa besar di populasi? Apa mereka sebenarnya punya potensi? Ya karakter Gen Z kita ini kan sebenarnya sebagian besar adik-adik yang kalau mau diajak bicara soal hal yang serius, yang penting banget, mereka tidak gitu. Sehingga bagaimana harus ada yang mengambil tempat ini, bekerja untuk mereka sampai kemudian nanti mereka tiba pada level di mana mereka mengerti ternyata ini penting harus diajak. Jadi mau tidak mau memang kalau saya sih pikirnya ke depan tantangan terbesar kita adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang terbaik di setiap daerah. Jadi kalau misalnya kita berharap Lurah yang bisa berkembang, sumber daya manusia yang terbaik, akses pendidikan anak-anak ada di kita itu harus dimaksimalkan. Saya sih berpikir bahwa ada masuk SMA, berpasan kuliah S1, itu harus dibukakan opsi seluas-luasnya untuk bisa melanjutkan pendidikan, bahkan sampai ke luar negeri dengan atau tanpa subsidi.
Dapat dukungan dari subsidi dari pemerintah, ada beasiswa dari pihak swasta. Ini bisa diformulasi sedemikian rupa sehingga ada motivasi usaha, ada insentif kita katakan begitu. Kali-kali tetap menyemarakan untuk melanjutkan studi ini pada jenjang lebih. Dengan begitu kalau mereka kembali ke daerah mereka bisa berkontribusi lebih signifikan gitu ya. Kita siap secara sumber daya. Kemudian ya pendekatan pembangunan juga ya infrastruktur kan infrastruktur. Jadi kalau sumber daya tidak siap, infrastruktur juga ada. Saya kira pembangunan ini bisa dilakukan. Mulai normatif ya. alternatif. Bahkan di Cuman kan yang harus dipahami begini. Seorang legislator itu kan sebenarnya fungsi utamanya adalah bagaimana mengintervensi, menilai, mempengaruhi atau mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini saya kalau di provinsi kan gubernur ya, dari KPJ. Bagaimana mengarahkan kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu. Khusus di dapil saya bilang ya, apa sih yang dibutuhkan dulu rakyat saat ini dari sini? Ini dia, ini yang menjadi tugas kami sebagai legislator memaksimalkan fungsi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih terjangkau lebih Atau misalnya kayak di Luraya ini saya kemarin mencatat kita sebenarnya di Luraya butuh paling tidak ada satu rumah sakit regional. Ada satu rumah sakit regional. Kenapa harus ada rumah sakit regional? Saya bisa menaikkan beban psikologis, beban ekonomi, beban apalah itu ketika ada pasien dan beberapa dirujuk dari Malona dan harus dirawat di rumah sakit itu berat sekali. Bang misalnya, nikel misalnya itu kan luar biasa. Nilai triliunannya di situ dan ini juga mungkin perlu dioptimalkan ya. Ya kan? Itu gimana? Ada mungkin celah-celah. Saya sudah menaruh jabatannya yang penting soal tambang. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah saatnya pemerintah tak lagi terlalu menaruh menyandarkan kehidupan hanya pada aspek pertama. Seperti di Luraya, meskipun memang potensi tambang tidak besar, tapi kalau menurut saya masyarakat kita masuk ke agraris ya. Jadi peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, juga perikanan dan perimpanan. Itu kalau menurut saya harus memiliki posisi yang juga cukup seimbang. Karena itu bisa berdaya jangkanya panjang gitu. Maka bisa miliaran rupiah level provinsi dan ada challenge mengenai money politik yang menurut saya juga problematis ya. Jadi sudah punya strategi khusus untuk mengantisipasi yang kayak gitu atau saya ada prinsip ya kalau seperti itu. Jadi kan sebenarnya kita akan tuju ini adalah fungsi dewan yang terhormat ya. Kami dengan itu sepakat bahwa kita akan lakukan ini dengan cara-cara yang sehormat-hormatnya. Kita tidak ingin sebenarnya melakukan transaksi. Enggak. Berapapun uang yang kita bayarkan untuk membeli suara rakyat itu sebenarnya tidak benar. Suara rakyat seharusnya tidak ternilai. Tidak ternilai, nggak bisa dibeli. Makanya kami mengedepankan kami ini mau pinjam suara rakyat. Meminjam suara rakyat. Kenapa pinjam? Iya. Kalau pinjam, kami berkewajiban untuk mengembalikan suara rakyat itu dalam bentuk pengabdian dan perjuangan untuk mereka memastikan bahwa pemerintah hadir untuk melayani mereka. Pada teman-teman sekalian atau siapapun yang mendengarkan video ini, kira-kira jika ditanyakan mengapa harus memilih Asritada nanti pada saat pelaksanaan pileg Februari 2024, kira-kira apa komentarnya? Saya berpikir bahwa menjadi caleg itu memang sebentar, tapi ketika kita terpilih mewakili rakyat, maka itu adalah sebuah relasi yang dibangun tidak berhenti sampai selesai masa jabatan. 5 tahun kalau saya kita, sehingga kami mencatat bahwa hubungan antara yang memilih dengan yang dipilih itu tidak boleh terhenti pas selesai pemilu. Pertanyaan lagi, misalnya 2019 lalu pilih caleg siapa sih sebenarnya di polisi? Pertanyaan kedua, sejauh mana dia bisa berkomunikasi dengan caleg? Apakah benar dia mau tidak suka? Kami menawarkan sebuah sistem yang bisa memungkinkan semua konstituen yang bersama-sama kami itu bisa berkomunikasi sampai kapanpun sebenarnya selama perjuangan itu membuka ruang bahwa yang kami perjuangkan benar-benar merupakan aspirasi dari konstituen yang ada.
setiap presiden itu bisa menghubungikan basisnya 24 jam Ya. menuliskan unek-unek aspirasinya, sehingga ketika kami berdua menyampaikan aspirasi mereka, kami tahu bahwa ini berdasarkan data by name, by address, dan itu sudah diverifikasi Sebagai bagian dari istilahnya itu apa istilahnya konstituen kita. Iya, gitu ya. begitu. Oke. Jadi saya tidak semata-mata bicara tentang diri saya sendiri. Iya. Sehingga Komunikasi jalan terus. ini adalah perjuangan bersama. Kita mau tunjukkan bahwa sebagai parlemen itu bisa lebih baik dengan pemerintah. Iya. Iya. Itu bisa dilakukan. Iya. Kalau kita sama-sama berjuang bersama-sama, Iya. percaya sama saya misalnya menjadi salah satu pelontar untuk ini, dan Iya. kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa Iya. berjuang. Iya. Itu tentunya harus jelas portofolio yang bersangkutan, dan tadi sudah mendengarkan bagaimana rekam jejak sahabat kita Asri Tanda, dan saya kira beliau salah satu yang sangat potensial untuk merepresentasi kepentingan luhur rakyat, warga luhur rakyat, dan juga tentu tadi beberapa hal tentang kaum muda, kemudian hal-hal berkaitan dengan membangun daerah, beliau bisa sangat diharapkan. Tentu dengan komunikasi ya berjanji tadi untuk selalu mendukung. Tentu kita doakan semoga lancar. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman sekalian. Oh, kita iya. akan bisa melanjutkan lagi sekarang. Bisa. Ya, ya. Bisa. Sebenarnya kan bisa juga kenali saya lewat Oh, iya. blog saya. Ada blog? Bisa di Google, ya buka aja www.sritanda. Oke. Atau follow di Instagram, Instagram, ya. ya. Oke. Atau di Facebook. Ini juga ada. Ya. Demikian wawancara saya Bapak Ibu di sekalian. Sorry kalau agak noisy, ada sepak bola antara Argentina dan Indonesia di luar di Kompan Provisor. Tapi ini akan sangat berguna untuk kita. Paling tidak kami bertanggung jawab untuk mempromosikan yang potensial yang bisa merepresentasi Anda, tentu dengan segala macam pertimbangan, informasi tersedia, ada semua di web dan seterusnya, juga obrolan ini. Sampai jumpa di obrolan